Ya, oke. Pak Ipai masih ada pertanyaan lanjutan? Oke, ah, saya bisa mengerti. Jadi ternyata dia jadi netral kalau ayat 10 nak dilaksanakan mungkin ya. Jadi cuma Efesus 2:8-9. 10 kita tidak laksanakan berarti itu bisa jadi netral di situ. Karena kan kalau 8:9 berbicara untuk keselamatan, beriman. Sedangkan 10 itu kita membicarakan untuk apa yang akan kita lakukan sesuai dengan yang Allah sudah persiapkan, yaitu perbuatan baik. Ya kan? Nah, mungkin tadi kita pikir itu netral, waktu orang menerima Yesus, kalau orang diam sesudah itu, mungkin di situ netralnya. Karena orang tidak melaksanakan di ayat 10 itu. Apakah demikian? Silakan Pak. Iya, pertama saya memberikan apresiasi karena posisi netral itu sudah dipahami. Tetapi seringkali juga ada yang kebablasan, Pak Penatua Reval. Ketiga, iman itu ditambahkan dengan usaha manusia. Misalnya, iman tambah perbuatan baik. Dia mengatakan, wah tidak cukup dengan iman. Tidak cukup dengan sarana iman itu. Iman kan sarana, Pak ya. Tidak cukup dengan sarana. Percaya Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit. Harus tambah dengan perbuatan. Itu netral, Pak. Netral artinya kita sudah menggeser kebenaran sesungguhnya. Fungsi sesungguhnya. Di mana itu adalah inisiatif Allah, karya Allah. Kalau kemudian nanti ada ungkapan, ada pandangan, ada ajaran yang kemudian menggeser tentang karya Allah di dalam Kristus, maka sebenarnya kita sudah menjadikan kasih karunia itu netral, Pak. Nah, gitu. Saya kira cuma menambah saja ya, cuma menambah. Jadi tujuan akhir dari materi ini adalah supaya kita tidak netral, Pak. aja. Ya, makanya mengapa paket itu Allah perkenalkan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Gitu ya. Ayat 10 itu bicara tentang posisi surgawi kita, gitu. Oleh karena itu memang kita harus menampilkan sesuatu yang Allah mau. Kalau ayat 8 dan 9 itu bicara tentang kasih karunia yang menyelamatkan. Jadi kalau mau selamat masuk surga, ayat 10 tidak diperlukan, Pak. Gitu. Jadi kalau mau selamat masuk surga, ayat 10 tidak diperlukan. Tetapi kalau sudah pasti selamat, maka ayat 10 bukan kita perlukan, tetapi itu sesuatu yang otomatis pasti terjadi. Nah, ini bedanya, Pak. Jadi saya tidak menggunakan kata diperlukan setelah kita selamat, tetapi itu sesuatu yang pasti terjadi. Oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan, wah enak dong, kalau saya sudah menerima kasih karunia di dalam Kristus Yesus, maka saya cukup diam, saya tidak perlu buat apa-apa, saya berbuat dosa, dan seterusnya. Saya mengatakan tadi, bahwa itu kesalahan fatal. Karena yang Allah mau adalah kita hidup di dalamnya. Di dalam perbuatan baik, bukan hanya itu, Pak. Kita hidup sebagai dia, seseorang yang diciptakan dalam Kristus. Kita hidup sebagai orang yang sudah menjadi buatan Allah. Gitu, Pak ya. Jadi kalau bicara perbuatan baik dalam ayat 10, itu hanya salah satu dari ayat 10, Pak. Ayat 10 itu paling tidak ada 3 di sana. Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus, dan Allah memperlengkapi kita dengan kemampuan berbuat baik. Dan Allah ingin kita hidup di dalamnya. Hidup sebagai buatan Allah, hidup sebagai orang yang diciptakan dalam Kristus, dan hidup dengan melakukan perbuatan baik yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Jadi perbuatan baik hanyalah salah satu dari anugerah pada ayat 10. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini masih ada beberapa lagi yang ingin menanyakan Pak. Cuman ini ada mengganggu sedikit, tapi paling tidak mengganggu dalam persepsi saja. Perlu ada penegasan.
Jadi orang menjadi percaya itu karena kasih karunia, betul ya? Yang itu juga adalah tidak netral, kasih karunia yang tidak netral. Dengan kata lain, dari penjelasan tadi dikatakan bahwa orang yang memiliki iman terhadap kasih karunia itu, dia akan menghasilkan di ayat 10. Mungkin begitu Pak penjelasan tadi? Oke. Nah, dengan demikian maka akan muncul pertanyaan begini. Jadi kalau misalnya ada orang yang percaya terhadap kasih karunia itu, tetapi dia tidak menghasilkan buah, apakah dapat dikatakan bahwa orang tersebut itu tidak netral? Boleh saya Siapa itu? sedikit? Oh Pak Ipai. Mau menambahkan apa Pak? Sebentar Pak. Maksudnya ini pertanyaan yang berbeda dengan Pak Ipai tadi, tapi Pak John mau pilih yang mana ini? Silakan Pak Ipai. Oke, sebentar. Kita cuma mau sambung sedikit itu yang tadi Pak John katakan di ayat 10. Oke, silakan Pak. Itu ada bahasa katanya otomatis, ya kan? Otomatis. Jadi itu ibarat kalau itu auto, yang matic, kalau for kita yang matic itu kan dia taruh D langsung jalan tuh, dan dia kalau orang gas boleh sampai lari 100 lebih. Tapi di otomatis itu ada juga yang bisa cuma di low. Mungkin itu di situ kita pikir, ada yang dia pakai di low saja, jadi DP kecepatan tidak bisa lebih dari 40. Itu cuma tambahan. Jadi ada pilihan juga kan di situ kalau buat kita. Memang sudah dikasih secara otomatis perbuatan baik Allah sudah berikan, sudah kasih pada orang. Tapi tergantung manusianya, dia pakai otomatis yang mana? Yang drive biasa, yang D atau yang low? Yang di verseling 1 itu for naik gunung katanya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih. Jadi saya pikir pertanyaan Pak Rival dengan saya itu ada kemiripan. Pak Joni, silakan. Iya. Tapi ada bedanya Pak Pastor Walda. Oh, oke, silakan. Perbedaannya supaya lebih seperti memiliki pisau yang bermata dua ini, pedang bermata dua. Silakan, Pak. Bedanya itu ilustrasi dari Pak Penatua Reval keren amat gitu. Ya, saya tidak pernah berpikir Pak bahwa manual dan matic itu bisa jadi ilustrasi. Dan saya kira ini sangat bagus sekali, gitu Pak ya. Kita bisa nanti memosisikan saja ilustrasi-ilustrasi itu apakah kemudian dia masuk dalam posisi netral atau tidak netral. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa ayat 8, 9, 10 itu adalah kasih karunia semua. Gitu kan? Itu kasih karunia. Lalu kemudian kalau ada yang mau cuma gigi 1, gigi 2, gigi 3, kalau di matic itu low gitu kan. Ada yang mau gas full gitu kan. Nah, itu tergantung tingkat pengertian. Gitu. Jadi saya mengarahkannya lagi sebagai di posisi tingkat pengertian. Kalau kita menyadari diri kita sebagai seorang hamba, ya, Galatia 3 ayat 2, Galatia 2 ayat 20 Pak ya. Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Maka seharusnya kita selalu berkata, Tuhan Yesus, mau pakai apa lagi saya kasih yang ini hari ini, gitu kan? Gitu. Kasihani saya supaya saya bisa memuliakan Engkau. Tetapi saya ulang Pak, bahwa ayat 10 itu maunya Allah itu pada 3 posisi itu. Buatan Allah. Allah mau supaya kita menunjukkan itu. Diciptakan dalam Kristus Yesus, Allah mau kita menunjukkan itu. Dan Allah memperlengkapi kita dengan kemampuan hidup, kemampuan berbuat baik. Allah mau kita melakukan itu. Kalau kemudian gasnya pelan Pak low, maka akan berdampak pada penilaian Allah. Kalau kemudian penilaian Allah itu diarahkan pada upah nanti, pahala, itu kan sudah urusan Kristus kan? Itu sudah urusan Allah. Pokoknya kita bekerja saja. Oke. Kemudian ketiga bicara netral, Pak. Jadi netral itu sebenarnya ketika kita mengubah
atau menggeser posisi Allah dalam pekerjaan yang dilakukan. Contoh, Pak, ketika kita mengatakan iman tambah perbuatan baik untuk selamat, maka itu menjadi netral, Pak. Kasih karunia itu menjadi kabur. Ya, karena memang dalam dispensasi pengaturan Allah yang lain, di sana memang ada yang membicarakan tentang iman plus ketaatan. Gitu kan? Tetapi di zaman anugerah hari ini, itu bicara tentang keselamatan itu merupakan inisiatif Allah dan pekerjaan yang Allah sudah selesaikan. Dan itu sudah diberikan kepada manusia. Dan itu diberikan kepada semua orang. Karena semua orang Allah ingin selamat. Itu kebenarannya, Pak. Tetapi ada syarat dan ketentuan berlaku di sana, Pak. Ini. Itulah yang kemudian saya sebut sebagai sistem keselamatan hari ini. Sistem keselamatan hari ini dalam Efesus pasal 2, 8, dan 9. Itu jelas mengatakan, kalau kamu ingin selamat, maka gunakan sarana ini oleh iman. Kalau kita lihat ayat-ayat di atasnya, 1 sampai ayat 7, maka jelas di sana merujuk pada Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Makanya sarana itu tidak ada duanya, Pak. Kalau di luar sarana itu tidak boleh. Tidak mungkin orang menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Tidak. Lalu kemudian Allah kunci itu kebenaran bahwa keduanya, kasih karunia ini tidak ada kaitannya dengan kontribusi manusia. Sarana yang Allah sediakan juga itu tidak ada kaitannya dengan usaha manusia. Makanya Allah dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ini antisipatif yang luar biasa telah Allah berlakukan pada sesuatu yang ia sudah kerjakan. Jadi kasih karunia itulah pekerjaan yang sudah selesai, hanya bisa diperoleh lewat sarana, yaitu percaya pada Injil, di mana Kristus telah mati, dikuburkan, dan bangkit, dan itu bukan hasil usaha kita. Ketika ini sudah terjadi, Pak, kasih karunia sudah dianugerahkan kepada kita karena kita percaya pada sarana itu, Pak. Jadi kembali lagi, Pak, apakah kita percaya pada kasih karunia? Yang kita percaya itu, Pak, pada sarana, Pak. Kasih karunia kan sudah diberikan, Pak. Sudah selesai. Sekarang sarananya diberikan, yaitu melalui Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Percaya tidak pada sarana itu? Itulah yang kemudian disebut oleh iman. Gitu. Jadi kita percaya pada sarana itu. Bahwa Yesus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit akan mengakibatkan saya memperoleh kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Dan hebatnya lagi, pada saat yang sama Allah melakukan 3 perkara besar di sana. Yaitu ia menjadikan kita buatan Allah, 1. Ia menjadikan kita diciptakan kembali di dalam Kristus, 2. Dan Allah memperlengkapi kita dengan kemampuan berbuat baik. Dan 3 yang Allah lakukan otomatis ini, itu Allah mau kita tunjukkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga saya sangat senang sekali ketika Pak Penatua Reval katakan tadi, bahwa akan menjadi netral kalau ayat 10 tidak kita lakukan. Saya sepakat itu, Pak. Jadi tidak mungkin ada orang yang menerima kasih karunia. Ini yang benar, Pak. Tidak mungkin ada orang yang menerima kasih karunia, lalu kemudian ia tetap berkubang dalam dosa. Tidak mungkin, Pak. Karena kasih karunia Allah itu mengubahkan dia. Dia berubah bukan karena perbuatan dan kemampuannya, tapi kasih karunia yang sudah dianugerahkan kepadanya, itulah yang mengubah dia. Seperti itu, Pak. Makanya mengapa ada yang peristiwa-peristiwa aneh dan unik terjadi, ya itu lagi sudah keputusan Tuhan, kan. Mungkin supaya kita tidak dipermalukan lebih lanjut dan seterusnya, sehingga Tuhan bilang, sudah kok ke surga sajalah. Begitu. Seperti itu ya. Oke, saya kira itu, Pak
Pak Pastor Walda, terima kasih Pak Penatua Reval Ya, sudah memberikan ilustrasi yang sangat Tuhan memberkati. baik, terima kasih Pak eh, Penatua Rival dan juga Pak Dr. Joni yang sudah menyampaikan jawaban. Berikut ini ada yang sudah raise hand. Ini Penatua Perdana Dalawain dalam perjalanan. Ini boleh berbicara tapi tetap fokus pada jalan. Silakan Pak Dani. Ya, baik, izin saya menanggapi dan saya menyimak pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan dan juga materi sangat menarik. Sebenarnya pemahaman saya ingin memulai dengan materi atau judulnya bahwa kasih karunia itu tidak pernah netral. Berarti saya bahwa orang setuju kalau bilang tidak pernah ya berarti tidak ada kesempatan untuk netral. Nah, menariknya bahwa dalam diskusi tadi ada peluang di sana. Nah, saya memahami bahwa ketika kita bicara kasih karunia, kita melihat bahwa kasih karunia itu bukan sesuatu hal yang baru. Dari perjanjian lama itu sebagai sifat Allah atau atribut Allah itu sendiri, itu sudah muncul di sana di Kisah pasal 3, Kisah pasal 6, sudah ada di sana. Nah, kemudian dalam lebih tegas lagi ketika kasih karunia itu yang adalah sifat Allah itu menjadi satu dispensasi di dalam dispensasi kasih karunia masa kini. Nah, kemudian menanggapi bahwa dalam Efesus 2 ayat 10 itu orang seolah-olah bahwa kasih karunia itu bergantung daripada Allah, bergantung daripada manusia. Nah, ada dua hal ekstrim yang bisa orang lihat bahwa pertama sudut pandang dari Calvinisme dan juga Arminianisme. Calvinisme itu menyatakan bahwa dalam kasih karunia Allah itu Allah memilih orang-orang tertentu. Nah, kemudian Arminianisme itu kasih karunia itu bergantung daripada manusia itu sendiri. Nah, ini sesuatu hal yang harus orang sangat hati-hati karena kita tahu bahwa kasih karunia Allah itu tidak bergantung daripada manusia dan kemudian juga kasih karunia itu bukan sebagai suatu pilihan bahwa Allah memilih hal tertentu, dan saya pikir itu sebagai satu campuran dari pandangan Calvinisme. Jadi ini sebagai mungkin sebagai diskusi, menambah diskusi juga bahwa ibarat Efesus 2 ayat 10 itu jembatan yang sudah Allah bangun dengan sempurna sebagai jalan keselamatan. Tidak ada usaha manusia di sana dan manusia hanya merespon untuk melewati. Nah, begitu juga keselamatan di dalam Kristus itu bukan usaha manusia dan manusia merespon dengan keselamatan. Jadi menolak dua pandangan dari Calvinisme dengan Arminianisme tadi, bahwa Allah memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan dari sudut Calvin, dan juga Arminianisme bahwa keselamatan itu Allah memberikan kepada semua manusia dan itu bergantung daripada manusia ya. Kalau memilih atau tidak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dani yang di posisi on the way sekarang. Pak Yoram mungkin tahan dulu ya sampai diskusi ini selesai. Silakan Pak Dr. Joni. Ya, kalau itu sebagai penegasan, saya berterima kasih sekali gitu ya. Dan memang fakta banyak, justru itu saya katakan tadi bahwa seringkali kasih karunia itu dampaknya, hasilnya itu selalu mempertimbangkan persetujuan intelektual dan persetujuan rasa gitu ya. Oleh karena itu banyak yang kemudian menambahkan hal-hal lain yang sepertinya menggambarkan keinginan hidup saleh, prestasi, perbuatan dan lain-lain. Itu sangat wajar sekali karena memang
kita ini kan manusia berdosa. Ketiga, sadar bahwa kita ini mengalami kematian rohani, kita terpisah dari Allah dan kita berusaha untuk membangun kembali hubungan dengan Allah. Dan ini yang kemudian menjadi fenomena yang akhirnya kita lupa bahwa ada bahasa Alkitab gitu. Saya selalu mengatakan kalau bahasa Alkitabnya begitu, jangan mencoba untuk mengubahnya, gitu kan? Nah, saya tadi juga sempat mengatakan misalnya iman yang bertanggung jawab atau iman plus perbuatan baik. Saya tidak mengklaimnya sebagai sesuatu yang salah ya. Tetapi kita harus ekstra hati-hati untuk menjelaskannya. Kalau itu dikaitkan dengan keselamatan masuk surga, maka kita memosisikan kasih karunia itu bukan pada tempat yang sebenarnya. Kasih karunia yang menyelamatkan itu tidak ada andil apapun dari manusia. Itu hanya bisa kita peroleh lewat sarana yang tepat, yaitu percaya pada berita Kristus telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Tetapi, kalau kemudian yang kita maksudkan itu iman bertanggung jawab adalah bekerja memberi buah. Kalau yang kita maksudkan itu adalah kita mengerjakan keselamatan kita, maka memang kita harus ekstra hati-hati dan harus memberikan penjelasan yang baik sehingga tidak mengubah posisi kebenaran dari kerja Allah, karya Allah menjadi kerja manusia gitu. Nah, tapi kalau kita mau lihat lagi dalam Efesus pasal 2 ayat 10, maka bekerja memberi buah pun itu akhirnya kita lihat sebagai anugerah, sebagai kasih karunia. Kita bisa menghasilkan buah karena Allah memperlengkapi kita dengan kemampuan menghasilkan buah. Ayat 10 tuh. Gitu kan? Oleh karena itu apa yang kita banggakan? Tidak ada sebenarnya. Kalau kemudian kita sadar posisi, nah itu ya, sadar posisi surgawi, maka kita mengamini apa yang Rasul Paulus katakan dalam surat Filipi. Lakukanlah dengan takut dan gentar. Saya lebih tertarik dengan frasa itu. Apakah saya tidak tertarik pada frasa kerjakanlah keselamatanmu? Saya tertarik. Tetapi frasa yang mendahulunya, lakukanlah dengan takut dan gentar, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Karena kalau kita mau mengerjakan keselamatan kita, maka harusnya berlandaskan pada posisi surgawi. Bukan pada kesadaran bahwa saya bisa melakukannya. Tetapi harus tahu posisi surgawi saya apa. Dan kalau posisi surgawi saya itu sebagai buatan Allah, diciptakan dalam Kristus, dan Allah memperlengkapi saya dengan perbuatan baik. Dan ini harus saya lakukan karena Allah mau saya melakukannya. Gitu. Allah memampukan itu. Ada kasih karunia yang aktif di sana. Ada kasih karunia yang membentuk kita di sana. Ada kasih karunia yang kemudian mendidik kita di dalam kebenaran. Saya kira itu penjelasan saya, Pak. Jadi kalau penguatan dari Pak Penatua Perdana Dalawa itu ya kita terima. Dan tentu kita harus memberikan respon yang positif. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Joni. Pak Dani masih mau ditambahkan atau untuk sementara cukup? Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Salam untuk keluarga yang bersama. Sekarang saya menuju Bung Yoram Rinaldo. Silakan Bung Yoram, nyalakan kamera dan mic-nya. Maaf, aku bang Kem karena jaringannya terganggu. Oh, oke. Jadi ini pertanyaannya. Baik, terima kasih buat atas firmannya Pak Joni.
sebenarnya ini ke bagus banget ya kasih. Dan saya pernah belajar sekolah kehidupan saya dan saya tahu banget Mari waktu itu sabana bagi pelayanan tapi puji Tuhan untuk kali ini masih aman dan bisa melakukan yang terbaik bagi tim bisa menjadi positif kasih karunia yang tidak netral itu kayak gimana? Boleh saya bertanya sedikit yang tidak netral itu bagaimana kita mengenali kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita mengenali kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Amin. Terima kasih. Baik, silakan Pak, bisa ditangkap pertanyaannya. Bisa, bisa, bisa. Oke, silakan. Soalnya nama saya Pak bisa, Pak. Oke, silakan Pak. Oke, Bung Yoram. Saya tidak bisa menyebutnya satu persatu ya, tapi saya cuma mau memberikan tips aja. Kapan Saudara Yoram dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, dalam pengertian saudara, mengatakan sesuatu, lalu kemudian menggeser posisi Allah di sana, maka kebenaran itu kita jadikan netral, Pak. Contoh misalnya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil perbuatanmu. Kapan kemudian kita mengatakan oleh iman itu di sana ada usaha manusia, maka kita sementara menjadikan kebenaran itu menjadi netral. Gitu Pak ya. Kapan kemudian kita mengatakan bahwa karena saya sudah menerima kasih karunia, maka saya tidak perlu berbuat baik, maka kita juga sementara menjadikan kasih karunia itu menjadi netral. Mengapa? Karena ada target Allah. Efesus pasal 2 ayat 10. Lalu kemudian lebih jauh lagi, bahwa Allah ingin dia dimuliakan. Di dalam materi saya tadi mengatakan, kasih karunia itu haruslah memuliakan Allah. Kalau itu tercapai, Pak, Bung Yoram, maka kasih karunia itu menjadi tidak netral. Tetapi kalau kemudian yang kita lakukan itu akhirnya untuk kemuliaan diri sendiri, maka kasih karunia itu menjadi netral. Artinya apa? Kita sementara mengaburkan kebenaran kasih karunia itu. Kita sementara menyampaikan ajaran yang berbeda dari ajaran tentang kasih karunia itu. Kemudian, kita sekarang banyak berbicara kasih karunia dalam konteks surat Rasul Paulus. Saya menjelaskan ini juga dalam konteks surat Rasul Paulus. Kalau mau melihat surat atau kitab-kitab di luar surat Rasul Paulus, maka memang di sana juga bicara tentang kasih karunia. Kasih karunia adalah sifat Allah, natur Allah, karakter Allah. Jadi sangat wajar kalau kemudian dalam kitab-kitab yang lain, surat yang lain juga bicara kasih karunia. Bahkan saya ingin mengatakan, sebenarnya semua karena kasih karunia. Kita mau bicara dari awal sampai akhir, semua karena kasih karunia. Saya setuju. Saya sangat senang sekali ketika Prof. Posangi menyampaikan kepada saya bahwa kasih karunia itu sebenarnya sudah ada sejak awal. Karena dia sudah ada sejak awal, maka benarlah Rasul Paulus mengatakan, ini tidak pernah disampaikan sebelumnya. Kata tidak pernah disampaikan sebelumnya artinya apa? Itu sudah ada jauh sebelumnya. Gitu. Jadi kasih karunia itu bukanlah program yang tiba-tiba
karena Israel gagal. Tetapi dalam kemahatauan Allah, ia sudah tahu apa yang bakal terjadi pada Israel. Kasih karunia ia telah siapkan jauh sebelumnya. Saya menyebutnya itu di masa kekekalan. Dari kekal ke kekal. Jadi tidak benar kalau kemudian dikatakan kasih karunia itu adalah program yang tiba-tiba. Itu sudah ada sejak kekal. Dan Allah sudah mengatur bagaimana cara menerima kasih karunia itu. Jika kita dihisapkan di dalam tubuh Kristus. Dan itulah caranya untuk bisa menerima kasih karunia itu. Jadi kalau kita tidak menerima kasih karunia oleh sarana percaya pada Kristus, karya Kristus yang sudah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit, maka kita tidak mungkin bisa menerima kasih karunia seperti yang dijelaskan dalam surat Rasul Paulus. Saya kira begitu. Nanti kalau mau bicara tentang kasih karunia secara umum, itu barangkali itu ranah yang berbeda. Kita ini bicara spesifik. Jadi saya tidak mempertentangkan dan tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa di luar surat Rasul Paulus tidak ada kasih karunia. Saya ingin mengatakan semua karena kasih karunia. Mau bicara dari kapan, awal sampai akhir nanti, semua adalah kasih karunia. Tapi kalau bicara tentang sistem keselamatan, maka kita itu harus ekstra hati-hati untuk menyampaikannya. Karena jangan sampai kemudian kita paksakan surat Rasul Paulus ini, yang diwahyukan kepada Rasul Paulus ini, kita paksakan berlaku di kitab Kejadian. Atau kitab Kejadian kita paksakan berlaku di surat Rasul Paulus. Kecuali yang namanya prinsip-prinsip. Atau yang lebih umum dikatakan sebagai kebenaran horizontal. Ada yang mengklaim bahwa saya tidak tahu tentang kebenaran horizontal. Saya sangat tahu tentang kebenaran horizontal. Pengertian saya tentang kebenaran horizontal adalah tidak serta-merta memindahkan teks ayat Alkitab ke masa sekarang, ke masa anugerah. Saya justru bisa melihat, bisa detail sekali untuk melihat bagaimana kebenaran horizontal itu, prinsip-prinsip kebenaran horizontal itu pada setiap case di dalam Alkitab. Gitu. Jadi kebenaran horizontal tidak boleh diartikan memindahkan teks ayat Alkitab ke dispensasi yang berbeda. Contoh, dispensasi hukum Taurat, teks ayat Alkitab yang bicara tentang itu kemudian kita pindahkan ke gereja tubuh Kristus. Tapi di sana ada kebenaran Allah yang tidak dibatasi kebenarannya menurut waktu. Ia bisa berlaku sepanjang masa. Dan apa itu? Itu sangat detail sekali. Tidak hanya bicara teks ayat Alkitab, tapi bicara tentang beberapa poin-poin di sana, dan itu memang perlu pembelajaran yang lebih serius bagaimana cara menggali teks kebenaran horizontal itu, sehingga demikian kita tidak membenturkannya dengan kebenaran yang berlaku pada dispensasi tertentu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Joni yang sudah menjawab pertanyaan dari Bung Yoram. Bung Yoram, bagaimana? Cukup ini ya? Atau masih memberikan tanggapan? Saya masih kesempatan ini. Kita masih ada kurang lebih sekitar 20 menit ke depan. Oke, rupanya ini sudah tidak. Terima kasih ya atas pemberiannya. Terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Yoram. Ini Bung Yoram ini pemuda yang sangat semangat ya. Ini semangat luar biasa ini. Saya coba ke beberapa teman yang lain. Sebelumnya ke Pak Malton. Ini Penatua Malton Andalangi juga ada. Prof mungkin ingin menambahkan sesuatu? Boleh. Oke, silakan. Jadi kasih karunia itu benar yang disampaikan tadi. Dalam Alkitab dikatakan tersembunyi, tidak pernah diberitakan berabad-abad. Artinya sudah ada. Itu artinya. Jadi itu kasih karunia dari Tuhan itu sudah ada dalam masa
kekekalan. Itu yang disampaikan tadi Pak Joni. Waduh, saya senang sekali dengar itu, kata itu. Bahwa sudah ada sejak kekekalan. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Mungkin kalau mau dipertegas itu kasih karunia atau ausia Allah itu, sifat dasar Allah itu adalah kasih karunia ya, kasih. Jadi dia tetap melekat agape itu ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin mau menambahkan atau mau mau menyangka mungkin dari materi tadi yang sudah disampaikan. Kalau sudah tidak ada, maka kita akan menutup ini. Tapi kalau misalnya masih ada, silakan. Ini ada yang baru masuk, nama menggunakan CJOY. Siapa ini? Kalau boleh tahu. Oh, oke. Tidak. Oh, Pak Malton. Silakan Pak Penatua Malton Analangi. Pak, boleh on kamera sekaligus. Nah, itu dia. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Jadi saya memberikan jempol karena sudah oke. Gitu. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu tidak berubah, ya. Itu saja. Oke, baik, terima kasih. Rupanya ini jempol tanda apresiasi begitu ya. Ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih Pak Penatua Malton Analangi. Ada lagi mungkin yang salam untuk Ibu dan keluarga Pak? Iya, makasih. Makasih. Ada yang ingin menambahkan ini, ada Pastor Wilson Pangke juga ini. Ada Kak Nonce ini ya. Baru kemudian ada Cornelia. Ini Cornelia apa ini Pak? Staff ya? Mahasiswa? Jemaat Berea Tondano. Oh, oke. Ada Ibu Sarah Tahtu ini. Dan ada Pak Chandra Kirana. Silakan kalau masih ada yang mau penasaran dengan materi ini. Kalau sudah tidak ada, berarti ini materinya sudah lengkap ini Pak John. Tinggal menambahkan lagi sesi yang kedua kan. Ada yang Pak Pastor. Oke, silakan Pak. Oh, kanon ya. Silakan Pak. Oh, kanon mau ini ya. Silakan Evangelis Lonce. Oke, silakan kanon sambil nyalakan kamera. Lagi persiapan rupanya. Silakan Pak John menambahkan. Pertama, saya memberikan ketegasan bahwa saya malam ini begitu bersemangat bicara tentang kasih karunia dalam konteks 13 surat Rasul Paulus. Saya juga sudah mengatakan tadi bahwa kasih karunia itu adalah sifat Allah, karakter Allah, natur Allah. Jadi kalau kemudian konsep kasih karunia bertebaran di semua teks ayat Alkitab atau di banyak teks ayat Alkitab, itu adalah sangat wajar. Gitu kan? Dan kita bersyukur karena dengan demikian kita bisa mengenal bahwa Allah itu adalah kasih. Nah, yang menarik sebenarnya begini, Pastor Walda. Ya. Kalau dari hal kasih karunia dari hal umum, lalu masuk pada Yohanes pasal 3 ayat 16, sebenarnya ada yang menarik di sana. Gitu. Pertama, menggunakan kata begitu besar. Karena begitu besar. Yang kedua yang menarik adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan. Jadi kasih yang begitu besar diberikan. Gitu kan? Itu sebenarnya menarik, Yohanes 3:16. Dan saya mengamini itu benar. Karena memang ayat Alkitab bilang begitu. Walaupun kemudian kita bisa bercerita kepada siapa Yesus menyampaikan itu. Itu persoalan lain kan. Yang saya melihat keunikannya di situ. Lalu dalam Roma pasal 5, Paulus mengatakan begini. Kasih itu kemudian sudah dinyatakan. Nah, gitu kan. Coba perhatikan. Jadi, kasih yang begitu besar diberikan. Yohanes 3:16. Lalu Roma, kasih itu sudah dinyatakan.
sudah selesai. Lewat apa? Yesus mati, dikuburkan, bangkit. Kalau saya menyampaikan Injil, Pak, saya akan selalu memperkenalkan bagaimana kasih Allah yang begitu besar yang sudah diberikan. Tetapi saya tidak pernah berhenti di sana. Karena saya ingin juga orang yang mendengarkan Injil itu tahu bahwa kasih yang besar yang sudah diberikan itu telah dinyatakan dan telah diselesaikan melalui karya salib. Jadi penginjilan saya akan menjadi penginjilan hari ini gitu. Saya tidak menginjil seperti menginjili Nikodemus. Nikodemus itu mengerti dia. Makanya dia protes kepada Yesus gitu. Tetapi ketika kita mengartikan itu kan yang unik begini, Pak. Kita mencoba membedah. Tetapi cara berpikir kita itu sudah berpikir kasih karunia di era Rasul Paulus gitu. Makanya mengapa ketiga ini seringkali ada gesekan-gesekan begitu ya. Secara akademis, kalau ada seseorang yang hanya memberitakan tentang Yesus mati, dikuburkan, bangkit, itu adalah sah gitu. Secara akademis, Pak. Dan memang itu benar Injil hari ini kan. Saya tidak mungkin, seandainya Pastor Walda itu adalah orang yang saya injili, Pak. Saya menginjil pun juga karena kasih karunia, Pak ya. Saya menyampaikan Injil kepada Pastor Walda. Saya memiliki kepastian kehidupan kekal di surga di atas. Masa saya mau menyampaikan Injil kepada Pastor Walda untuk Pastor Walda pergi ke tempat lain? Nggak mungkin ya, Pak. Gitu. Harus tempat yang saya yakini saya ada di sana, Pak. Spesifik ya. Iya. Jadi saya mengajak orang, ayo mari nikmati surga di atas seperti yang saya nikmati hari ini. Gitu. Jadi kalau kita tidak meyakini bahwa Efesus pasal 3:20 itu sudah berlaku bagi kita, maka kita tidak akan memiliki kekuatan untuk mengajak orang pergi ke kediaman Allah surga di atas, seperti Rasul Paulus bilang. Dan sarana untuk bisa menikmati surga di atas adalah percaya pada Injil, Kristus telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Secara akademik sah. Mungkin Pak Dr. Joni ingin menjelaskan bahwa, ini sedikit Pak konversi, ingin menjelaskan bahwa kalau bicara Injil itu kan secara umum kan Yesus berjalan di atas air, Yesus mengubah air menjadi anggur, bahkan Yesus membangkitkan Lazarus yang mati 4 hari, itu semua Injil. Tetapi yang lebih spesifik itu adalah Injil keselamatan yang mengacu kepada Yesus telah mati karena segala dosa kita, kemudian dia telah dikuburkan dan dia telah dibangkitkan. Dan itu yang dinyatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 tadi ya. Seperti itu Pak. Dan kemudian destinasinya atau terminasi dari Injil keselamatan yang disampaikan oleh Paulus itu ada dalam Filipi pasal 3:20 tadi. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Bukan begitu Pak? Oke. Saya harus mengagumi kehebatan manusia berpikir kan. Ketika Alkitab ini sudah lengkap, lalu kemudian mengatakan bahwa semua yang tertulis itu adalah Injil. Kabar baik. Karena Injil dalam konteks kabar baik kan. Ya. Tetapi ketika kita mengatakan percaya pada Injil yang menyelamatkan, yaitu percaya pada Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit, dia menjadi spesifik. Dan kalau kita lihat ayat-ayat Alkitab, Pak, coba perhatikan, pada waktu Yesus berjalan di atas air, apakah di sana diterangkan bahwa itu adalah Injil? Ada kata Injil di sana, Pak? Kenapa ada kata Injil di sana? Allah yang mengartikannya, Pak. Karena kita tahu ini kabar baik, Pak. Dan itu tidak salah, Pak. Coba ketika Lazarus dibangkitkan, Pak. Apakah kemudian di sana secara eksplisit menyebut Injil? Jawabannya tidak juga, kan? Tetapi kemudian mengapa kita katakan itu adalah Injil, kabar baik? Karena memang benar itu adalah kabar baik.
bahwa Kristus itu memang punya kuasa dan bla 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 gitu kan. Tetapi secara spesifik ketika bicara 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Coba lihat di sana Pak. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Eksplisit sekali menyebut bahwa Kristus mati, dikuburkan dan bangkit adalah berita baik, dan berita baik itu untuk menyelamatkan. Clear di sana. Ya. Apakah yang dimaksud dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4 itu, Pak? Kata Injil keselamatan itu sejajar pula dengan Efesus pasal 1 ayat 13 itu, yang mengatakan di dalam Dia, di dalam Kristus, karena kamu telah mendengar Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, ketika kamu percaya Injil keselamatan itu, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang saya mau tanyakan, apakah itu sejajar yang dimaksud dengan Injil yang tadi yang Pak John sampaikan spesifik? Kalau penulisnya Rasul Paulus, Pak, ya pasti yang dimaksudkan seperti itu, Pak. Oke. Gitu ya. Dan Paulus selalu konsisten dengan pesan pengwahyuan yang dia terima. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Terakhir ini Pak, ini kita sudah berada di penghujung. Ada statement, closing statement. Tapi sebelum itu saya ingin mempersilakan Pak Prof untuk menyampaikan sesuatu sebelum closing statement. Sebelum closing statement ada penyampaian informasi. Silakan Prof. Ya, ini memang kita selalu memang mesti ulang-ulang, dan itu yang Alkitab bilang. Kemudian yang setiap kali kita bicara, apapun kesempatan dimanapun, itu mesti kita gunakan power. Power itu apa? Power itu Injil. Jadi Yesus mati, kubur, bangkit, itu power. Kalau seandainya kita bicara dalam khotbah, dalam kesempatan apapun, kita tidak gunakan, itu yang Paulus katakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 16, omong kosong. Ya, saya senang sekali karena malam hari ini kita bicara terus, itu power, dan terasa sekali memang. Jadi bukan dikatakan bahwa, kita kok selalu ini orang-orang semua sudah pasti masuk surga, sudah selamat. Kenapa lagi mesti ulang-ulang Injil? Injil memang mesti ulang-ulang, karena disitulah power. Dan itu dikatakan oleh firman Allah. Bukan oleh Pak Joni, bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh firman Allah. Jadi kita harus gunakan power. Makasih. Baik, terima kasih Prof untuk informasi tambahan, lebih memperkuat, lebih greget begitu. Jadi kalau gigi-gigi tadi yang Pak Ipai bilang ada mobil apa tadi yang menggunakan matic, dia nyenak meleset giginya, itu presisi sekali, begitu ya. Dengan demikian maka itu akan menarik, mendorong dengan powerful begitu ya kendaraan. Taruh biar cuma mobil listrik, tapi dia bisa sampai modisi. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kami menyampaikan terima kasih pertama-tama untuk Tuhan Yesus tentunya, Tritunggal Allah, Bapa dan Roh Kudus. Dan berikut kami menyampaikan dengan kasih untuk Penatua Dr. Johnny Pabisa, Magister Pendidikan, Magister Teologi, yang sudah berbagi. Dan ini saya pikir masih perlu ada satu sesi lagi nih Pak. Jadi nanti minggu depan kita boleh lanjut untuk materi yang sekarang ini, bahwa kasih karunia adalah bukan netral, tidak netral. Kasih karunia Allah itu tidak netral. Terima kasih. Dan kami juga menyampaikan terima kasih untuk kehadiran Profesor Dr. Jamie Posangi yang sudah menambahkan dengan tambahan-tambahan, bukan tambahan di luar Alkitab, tapi justru di dalam Alkitab yang lebih menempatkan secara presisi, gitu ya. Dan kemudian kami juga menyampaikan terima kasih untuk Bapak Penatua Rifai Tulung, kemudian Penatua Dani Dalawa, kemudian Bung Yoram, kemudian Pak Efson Pangerbuan yang sudah menyampaikan pertanyaan dan terjadi interaksi di sana ya.
begitu juga dengan Penatua Malton Analangi. Dan kami dari Grace Ministry menyampaikan juga terima kasih untuk semua, termasuk juga partisipan yang sudah mengikuti dengan setia. Saya ingin menyampaikan, saya sudah ada komunikasi dengan Ibu Rita Wahyu. Nah, beliau sekarang sedang ada percakapan dan kemungkinan nanti bulan Mei beliau bisa isi di Bible Study. Jadi siapa ini Ibu Rita Wahyu? Bapak Ibu saudara-saudara bisa nanti lihat di YouTube. Dan beliau adalah ahli atau pakar di bidang biblikal, menyangkut soal bahasa dan sastra Ibrani. Jadi beliau itu memang pakarnya. Nah, kita akan belajar bersama dengan beliau tapi di bulan Mei nanti. Baik, ini saja yang bisa disampaikan dan saya dengan kasih mempersilakan Pak Dr. Joni membuat closing statement. Oke, terima kasih. Supaya Ibu Sarah bisa mendapatkan kelegaan sedikit karena ada tadi catatan dari beliau. Oh, sorry. Yang batasan, ya, sebagai Injil ya. Injil itu dari Kejadian sampai Wahyu. Oh, ya. Ketiga Alkitab ini sudah selesai, kanon 66 kitab, maka semuanya itu adalah kabar baik. Secara umum, kabar baik itu arti dari kata Injil. Nah, tetapi ketika bicara tentang bagaimana cara selamat hari ini oleh iman, maka tidak ada cara lain, yaitu harus percaya pada Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Tidak ada cara lain. Kalau kemudian ada yang tidak setuju dengan saya, ya itu sah-sah saja gitu. Rasul Paulus saja ditolak. Yesus Kristus saja ditolak. Apalagi seorang Joni Pabisa yang adalah budaknya Kristus kan. Gitu. Kalau mau marah juga di saya karena saya mengatakan hanya itu berita hari ini, nggak apa-apalah. Gitu ya, nggak apa-apa. Silakan. Semua punya kebebasan untuk berpendapat dan kebebasan untuk memilih. Tapi saya ingin mengatakan bahwa hidup kita ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Saya tidak tahu hidup kita ini kapan Tuhan bilang stop. Kalau sudah dibilang stop, kita harus jawab, kita mau kemana ini? Sorga di atas atau neraka? Belum ada Yerusalem baru. Belum turun dia. Langit baru dan bumi baru belum ada. Belum turun dia. Nanti di sana. Makanya kalau ada yang mengatakan selamat ke Yerusalem baru, saya tidak mengerti mengapa sampai ada ajaran seperti itu. Walaupun Yerusalem baru memang akan ada. Tetapi belum sekarang. Gitu ya, belum ditempati. Nantilah, nanti diturunkan itu. Jadi kita harus menjawab dua hal. Mau ke surga di atas seperti yang Rasul Paulus bilang, ataukah kita ke neraka? Kalau mau ke surga di atas, ini adalah sangat rasional. Kita harus memilih itu sekarang sebenarnya. Kasih karunia Allah sudah dinyatakan, sudah diselesaikan, dan sudah diserahkan dalam Kristus Yesus. Oleh iman itu adalah sarana. Dan jelas Alkitab bilang, kalau kita percaya pada sarana itu, yaitu Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit, lewat peristiwa itu kasih karunia Allah dinyatakan, maka kita pasti masuk surga. Saya senang tadi ketika Pak Epson Pangaribuan memberikan penekanan, apakah sifatnya kekal atau tidak. Saya ingin mengatakan sifatnya kekal. Sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada yang bisa merubah. Status kita telah dimateraikan oleh Allah. Kekuatan apa yang bisa merubah itu? Tidak ada. Kecuali Allah sendiri. Tetapi Allah konsisten dengan apa yang dia firmankan. Bahwa Allah adalah setia. Dan kalau Allah merubahnya, maka kita akan kehilangan kebenaran keseluruhan di dalam Alkitab.
kebenaran Alkitab akan runtuh kalau kemudian kita mengatakan keselamatan yang diberikan oleh Allah, yang telah dimateraikan oleh Allah itu bisa gagal oleh karena kesalahan manusia. Kasih karunia akan menjadi runtuh. Kalau begitu siapa yang salah? Manusia, bukan Allah. Bagaimana caranya berubah? Jangan lagi pegang pemahaman itu. Kita selamat bukan karena perbuatan, kita bukan selamat karena pekerjaan baik, kita bukan selamat karena kehidupan saleh, tetapi kita selamat hanya karena kasih karunia yang sudah diselesaikan oleh Allah dan telah dinyatakan dalam Kristus. Kita percaya pada sarana itu, percayalah pada Kristus yang sudah mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Setelah itu, karena Allah mau, maka saya harus memberitakan. Kasih karunia itu adalah sesuatu kekuatan yang bisa mengubahkan. Dan Allah mau 3 hal kita tunjukkan. Kita sudah menjadi buatan Allah. Kita sudah diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi penciptaan hari ini masih berlangsung. Gitu. Kalau percaya. Lalu kemudian dilengkapi dengan kemampuan hidup dalam pekerjaan baik. Akan terasa itu beda. Ya. Perbuatan baik yang dilakukan karena kasih karunia, dilakukan karena Kristus, dengan perbuatan baik seperti para caleg, para orang-orang yang membangun pencitraan. Beda sekali. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, yuk kita harus memastikan tempat yang sama ya, surga di atas. Jangan sampai ada di antara kita di sini yang kemudian tidak memiliki kepastian kehidupan kekal, surga di atas. Percayalah pada Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Terima kasih, semoga ini bisa memberikan kekuatan, dan semuanya dikembalikan kepada Bapak dan Ibu, karena kasih karunia itu bekerja dalam diri Bapak dan Ibu. Percayalah pada kebenaran itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pastor Walda. Silakan Pak, doa penutup sekaligus. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus, yang sudah memeteraikan kami dalam Allah Roh Kudus. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, dan Engkau selalu mengizinkan kami untuk bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Tanpa kekuatan darimu, maka kami tidak berarti apa-apa. Semua kami terima karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu. Dan biarlah Tuhan, sarana yang sudah kami miliki ini, yang kami percaya itu, kemudian kami bisa nyatakan teruskan, sehingga Allah dimuliakan, bukan kami. Berkati Grace Ministry, berkati semuanya, diberikan kesempatan untuk bisa menjadi saksi Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kami menyampaikan syukur Bible Study malam hari ini telah terlaksana dengan baik, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam. Malam baik. Malam baik. Terima kasih Pak John. Ada Soya, terima kasih. Aku mau berbestati juga ya. Mau penelitian aku cek ya. Pak John, Pak Thank you, semuanya Pak. Pak. Terima Ribuan. Terima kasih Pak Malto. Terima kasih Pak John Pak Pak Ketua. Bisa. Siap. Pastor